Selamat datang teman-teman media yang sudah hadir di press conference dan juga press screening dari film horor terbaru persembahan rumah produksi Soraya Entertainment Films, Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga, yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diproduksi oleh Sunil Soraya. Film ini akan tayang di bioskop mulai tanggal 12 bulan 12 tahun 2024. Jadi di tanggal bagus nih ya, 12 masih dari thread kisah nyata fenomenal yang ditulis oleh Gusti Gina di Twitter dan juga sekaligus menjadi penulis skenario di film ini. Jadi kita akan lihat bagaimana santet rumah tangga ini ada di kehidupan rumah tangga. Wah, udah luar biasa pokoknya hari ini ya. Jadi silahkan buat teman-teman bisa menyaksikan sebentar lagi Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Gimana teman-teman? Makin penasaran gak nih sama film Racun Sangga? Untuk itu kita lihat dulu yuk pressconnya, biar nggak penasaran. Syuting di sana harus ada waktu yang khusus, jadwal yang khusus. Jadi kita nunggunya udah cukup lama. Jadi saya bilang sama Mas Rizal, gimana kalau kita bangun aja di studio di sini, tapi semua penarinya yang asli tarian adat bawa ke sini. Karena mereka bukan penari biasa, mereka memang penari healer ya gini. Iya, ya, orang tradisional. Makanya kakinya bisa sampai kepala segala macam. Itu semua proses benar itu balian gitu. Nah, alasannya ini skrip yang ready duluan ya. Sebenarnya itu alasan utamanya. Tapi di sisi lain juga terasa bahwa buat saya at least ini bukan hanya sebuah film, cara bertuturnya kita bedain kali ini, dan ini lebih kayak seperti like roller coaster ride gitu kan. Nah, kalau kalian lihat musiknya tadi udah pada nonton kan di sini. Nah, kalau lihat musiknya itu namanya shepherd tone gitu. Dia berjalan di sebuah wave musiknya yang konstan. Dia akan naik sedikit, dia akan turun sedikit, tapi dia nggak akan terlalu naik turun. Jadi sangat disturbing buat psyche kita juga. Jadi idenya sih untuk dibikin true story tapi exciting and profoundly pakai feeling ya gitu ya, mungkin lebih kayak gitu. Yes. Scene itu salah satu scene terberat dan jujur saya tidak bisa lakukan itu 2 kali. Pas dicoba lagi untuk voice dubbing ternyata tidak bisa sama seperti di hari H. Saya juga bingung sampai sekarang ketika saya nonton balik scene itu, kok bisa saya seperti itu. Jadi kalau ditanya how could you get into character, kok bisa mimik mukanya berubah-berubah, mungkin karena saya ngerasa ya itu bukan diri saya yang melakukan itu, tapi emang saking into character itu emang feelingnya Maya saat itu. Waktu itu memang dari Pak Sunil ketika baca thread saya, Pak Sunil tertarik gitu karena menurut Pak Sunil udah ada logline dan premisnya. Menurut Pak Sunil juga cerita ini tuh relatable. Jadi sebagai filmmaker ya, mungkin Mas Sunil udah ngerasa ini bisa dibuat dan punya potensi gitu untuk dijadikan film. Nah, pada waktu itu memang thread awalnya pendek. Jadi setelah itu kita ngobrol banyak sama Pak Sunil. Dia nanya kan ke saya, "Gina, ini benar ya kisah nyata?" "Iya Pak, benar." "Berarti kalau kisah nyata ada orangnya dong?" "Iya dong Pak, ada orangnya," kata saya kan. "Saya bisa nggak ketemu mereka? Pengen tahu cerita aslinya." "Nggak bisa." Nah, dari sanalah saya juga melakukan riset mendalam terhadap korban, terhadap juga orang-orang terkait kayak penyembuhnya dari ustadz, terus juga ada budayawan, terus juga tetua adat. Kita riset sampai ke pedalaman Kalimantan pada waktu itu untuk mendapatkan cerita ini bisa terdeliver dengan baik gitu. Dan Pak Sunil ngulik juga berkali-kali ya Pak, mereka datang ke Jakarta karena kita membutuhkan informasi yang dalam banget untuk ada di skrip. Emang jadi ikut ngerasa bahwa emang aku yang terkena, dan untuk nyentuh itu aja dengan tangan aku sendiri tuh aku kadang suka nggak mau, atau kadang suka ngerasa ini tuh sakit beneran. Kadang ada orang yang ngedeket atau mau nyenggol, kadang suka mindar karena ngerasanya ini sakit gitu. Jadi udah masuk ke pikirannya kayak begitu. Mengenai tariannya memang itu asli ya, itu benar-benar banget. Bahkan saking saya pas lihat tariannya, saya itu merasa bahwa kok agak saya kurang paham istilahnya apa, tapi kok jangan terlalu di direct ya, jangan terlalu dikasih tahu harus ngapain. Saya mendingan untuk tarian itu saya
dan kami semua yang menjadi kru tuh nge-shoot melihat mereka melakukan itu. Jadi untuk tarian itu saya hampir tidak ada input untuk mereka harus ngapain. Bahkan saya di sini coba menjadi penonton tarian itu. Jadi lewat lensa, lewat kamera, saya coba membidik mereka yang melakukan tarian sesungguhnya. Itu tanpa dari sama sekali itu benar-benar tarian asli murni, tanpa ada arahan dari saya. Saya di situ saya hanya sebagai penonton, saya coba membidik. Gimana teman-teman setelah menonton preskon barusan? Makin penasaran nggak teman-teman untuk menonton film Breaking Sangga? Nah, teman-teman bisa nonton ya di bioskop tanggal 12 Desember 2024. Yuk kita nonton!